Pak Jokowi yang katanya kaget disambut banyak warga ketika pulang ke Solo. Tapi beliau nggak kaget ketika anak mantunya disorakin di gedung MPR. Ya, ini saya kira mengejutkan ya, karena biasanya saya dari bandara ke rumah itu hanya 15 menit, nggak lebih. Ini tadi 3,5 jam lebih. 4 jam. Ya macet ya Pak. 4 jam. Salam damai untuk Indonesia, berjumpa lagi bersama saya, Papa Dimas. Info kali ini datangnya dari Pak Jokowi yang katanya kaget disambut banyak warga ketika pulang ke Solo. Tapi beliau nggak kaget ketika anak mantunya disorakin di gedung MPR. Memang ya, kemarin adalah hari bersejarah bagi negara kita. Akhirnya kita punya presiden yang baru. Pelantikan Presiden Prabowo kemarin, kemudian mantan Presiden Jokowi akhirnya juga datang, yang kabarnya awalnya mengancam nggak akan datang, membuka peluang untuk tidak hadir. Tapi ternyata hadir di sana. Kemudian ketika diberikan aplaus, diberikan tepuk tangan, mantan Presiden Jokowi ini juga memberikan ucapan terima kasih kepada seluruh yang hadir. Tapi ketika kemudian kamera menyorot kepada anak menantunya, kepada Kaesang, kemudian Bobi dan juga Kahiyang, kepada Gibran juga, itu disorakin. Ada teriakan "hu" yang menggema di seluruh ruangan. Nah, ini kan menunjukkan apa? Bahwa sebetulnya mantan Presiden Jokowi ini lupa ketika dia kemudian memoles sedemikian rupa, ketika pulang ke Solo kemudian disambut oleh banyak warga di sana. Ini kan sudah diakui banyak pihak bahwa memang ini dimobilisir. Masyarakat ini dimobilisir. Pengakuan dari Projo sendiri yang mengerahkan para warga, masyarakat, terutama anak-anak sekolah, lalu kemudian kepala desa, ASN, itu memang dimobilisir, dikerahkan untuk menyambut kedatangan atau kepulangan mantan Presiden Jokowi ke Solo. Nah, sementara itu, mantan Presiden Jokowi ini seolah lupa bahwa tidak ada yang bisa dipoles, tidak ada yang bisa dimobilisir, yakni para penghuni gedung dewan, para anggota legislatif yang kemudian mereka sekarang baru menyadari bahwa apa yang dilakukan oleh mantan Presiden Jokowi dan keluarganya ini benar-benar menyalahi aturan. Terbukti ketika gambar dari layar ditampilkan ada Kaesang, Kahiyang, dan juga Bobi. Teriakan "hu" menggema. Ini menunjukkan bahwa apa? Banyak dari anggota dewan di sana, meskipun sebagian juga bertepuk tangan, tapi sebagian juga dari mereka ini kecewa dengan apa yang sudah dilakukan oleh Presiden Jokowi. Ketika kemudian undang-undang diubah, Mahkamah Konstitusi diobok-obok, kemudian flexing yang dilakukan oleh Kaesang dan juga istrinya, ini kan menunjukkan bahwa sebetulnya yang jengah itu bukan hanya kita masyarakat yang ada di akar rumput, yang ada di bawah, tapi mereka, wakil rakyat yang ada di gedung sana, itu juga jengah dengan kelakuan anak-anak menantu dari Presiden Jokowi. Itu yang terjadi sekarang. Dan ini menunjukkan bahwa power atau kekuatan yang ada di Presiden Jokowi, mantan Presiden Jokowi, ini benar-benar sudah luntur. Bayangkan, ketika beliau ini mau digantikan, masih menjabat sebagai presiden, belum digantikan oleh Presiden Prabowo, anak-anak menantunya sudah diperlakukan seperti itu. Bayangkan mulai hari ini, ketika sudah tidak ada lagi nama Presiden Jokowi, tetapi mantan Presiden Jokowi. Kemudian sekarang ada Presiden Prabowo yang akan memimpin negara ini 5 tahun ke depan. Bayangkan, meskipun wakil presidennya adalah anak dari Presiden Jokowi, tapi itu adalah hasil dari mengutak-atik hukum, merubah konstitusi, itu yang terjadi. Dan masyarakat seluruhnya itu jengah. Dan itu terwakili kemarin ketika ada di gedung DPR MPR pada waktu itu. Itu kenyataan yang terjadi. Meskipun di luar sana ketika
pelantikan ini selesai, kemudian mantan Presiden Jokowi pulang ke Solo, diantarkan oleh Presiden Prabowo ke Bandara Halim Perdana Kusuma untuk pulang ke Solo, menaiki pesawat kepresidenan. Lalu kemudian di Solo disambut oleh ribuan warga yang ada di sana yang sudah dimobilisir. Lalu kemudian mantan Presiden Jokowi seolah-olah merasa kaget. Padahal ini kan sudah disetting sebelumnya, sudah dimobilisir, diakui oleh beberapa pihak bahwa memang ini terjadi mobilisasi itu. Mereka memang dikerahkan untuk berjejer sepanjang jalan yang akan dilewati oleh mantan Presiden Jokowi. Tapi seperti biasa, mantan Presiden Jokowi pura-pura kaget. Tapi ketika anak menantunya disoraki dan mantan Presiden Jokowi ada di gedung itu, kenapa tidak merasa kaget? Mungkin sudah merasa bahwa ini sudah saatnya. Semua masyarakat yang selama ini mendukung dia, sudah saatnya sekarang meninggalkan dia, kemudian mulai membenci anak menantunya, kemudian sekarang beralih kepada presiden yang baru. Mungkin beliau merasa seperti itu. Ini sudah waktunya. Nah, sekarang dengan kondisi yang seperti ini, apakah nanti di 5 tahun kepemimpinan Presiden Prabowo, mantan Presiden Jokowi ini masih punya taring? Apakah masih akan cawe-cawe, kemudian seperti yang dilakukan oleh mantan Presiden SBY dulu, ketika awal-awal Presiden Jokowi menjabat, kemudian beliau nyinyir ke sana kemari, mencoba membandingkan dengan apa yang sudah dilakukan dulu, dengan apa yang dilakukan oleh Presiden sekarang. Apakah seperti itu? Kita lihat saja nanti. Yang jelas, mantan Presiden Jokowi sekarang mengaku ingin pulang kampung, ingin tidur di rumahnya yang baru. Tapi kalau bagi saya, sepertinya mantan Presiden Jokowi sekarang akan susah tidur. Karena nggak ada jaminan anak-anaknya, menantunya yang sekarang ada di menjabat, seperti Gibran yang menjabat sebagai wakil presiden, lalu kemudian Bobi yang akan menjadi gubernur di Sumatera Utara, sekarang sedang ikut pilkada, lalu kemudian Kaesang yang entah dipersiapkan jadi apa, tapi sekarang menjabat sebagai ketua umum Partai Solidaritas Indonesia. Apakah nanti kedudukan mereka, posisi mereka ini akan aman-aman saja? Itu sepertinya mantan Presiden Jokowi tidak bisa menjamin itu. Buktinya ya kemarin ketika pelantikan Presiden Prabowo. Banyak sekali anggota dewan yang memberikan sorakan, teriakan, hu kepada mereka. Itu baru di gedung dewan. Bagaimana kalau misalkan di hadapan masyarakat? Ketika masyarakat di lapangan, di level bawah sudah mengetahui ini semua, yang selama ini mungkin mereka nggak peduli dengan utak-atik Mahkamah Konstitusi, yang penting mereka dapat bansos. Tapi ketika nanti mereka kemudian menyadari itu semua, lalu kemudian bagaimana kalau mungkin nanti akun Fufu Fafa ini kemudian dibongkar, lalu flexing yang dilakukan oleh Kaesang dan istrinya ini kemudian diperkarakan lagi di KPK, apa yang terjadi? Mungkin itu yang sekarang membuat mantan Presiden Jokowi enggak bisa tidur. Kita lihat saja nanti bagaimana kelanjutannya. Tapi yang jelas, saya juga mengucapkan selamat kepada Presiden Prabowo yang telah dilantik kemarin, dan semoga bisa menjalankan amanah yang diberikan oleh 58% masyarakat Indonesia ini dengan sebaik-baiknya. Meskipun saya tidak memilih Presiden Prabowo, tapi ketika beliau sudah dilantik menjadi presiden, beliau adalah presiden kita, presiden seluruh rakyat Indonesia. Tapi saya ingin bertitip pesan kepada Presiden Prabowo. Tolong Pak, masyarakat ini diperhatikan. Masyarakat ini jangan dibohongi seperti presiden yang sebelumnya. Masyarakat ini tolong diperhatikan. Kemudian kelestarian alam ini dijaga, demokrasi jangan dirusak, konstitusi jangan diinjak-injak, kemudian berantas korupsi. Itu yang ingin saya sampaikan kepada Presiden Prabowo. Jangan seperti presiden yang sebelumnya. Dan satu lagi, untuk saya terutama pribadi, mungkin juga teman-teman yang ada di Siwo TV, kita akan tetap menjadi pengkritik ketika kebijakan-kebijakan dari Presiden Prabowo ini tidak sesuai dengan harapan masyarakat, kemudian ada penyalahgunaan anggaran, kemudian banyak sekali hal-hal yang tidak sesuai dengan track kita akan tetap menjadi pengkritik demi untuk perbaikan bangsa dan negara ini. Sekali lagi selamat kepada Presiden Prabowo, semoga amanah menjalankan pemerintahan di
5 tahun ke depan, dan kita mendoakan semoga Presiden Prabowo sehat-sehat selalu sehingga di 5 tahun ke depan bisa memimpin Indonesia dan menuju cita-cita Indonesia menjadi Indonesia emas. Setuju ya? Kalau setuju, mari kita minum kopinya sama-sama. Saya rasa itu. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Kaget kok jadi rutinitas?